Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Awal kata, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam, a'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah, hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa kembali dengan kultum sebagai pembiasaan di SDN 191 Babakan Surabaya Utara. Pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 tentang masalah fadilah solat Jum'ah. Allah berfirman dalam Al-Quran tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'ah, segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah perdaganganmu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Anak-anakku yang soleh dan solihah, di sini mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jum'ah, dan bahkan kata Allah itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kepada kita sekalian, kepada orang-orang yang beriman, tiada lain adalah Allah akan memberikan bonus-bonus kepada kita, bonus-bonus kepada orang-orang yang beriman. Mana bonusnya tersebut? Di antaranya yang pertama, bahwasanya bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan pahala ibadah haji kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Di antaranya Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qadi dan Ibnu Abbas, Al-Jum'atu hajjul fuqara wa hajjul masakin. Bahwasanya Jum'ah adalah hajinya orang fakir dan orang miskin. Jadi anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, saat-saat kita melaksanakan ibadah salat Jum'ah, maka di situ Allah berikan bonus pahala sebagai ibadah haji. Pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini sungguh pahala yang sangat luar biasa.
di mana mau melaksanakan ibadah haji itu sangatlah berat sekali. Banyak tantangan dan rintangannya, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya, seorang yang mau melaksanakan ibadah haji harus mempunyai uang yang banyak, finansialnya harus siap. Yang kedua, badan pun harus sehat, harus kuat. Sementara kadang-kadang kita badannya tidak sehat, tidak kuat. Dan juga keadaan pun harus mendukung. Seperti saat sekarang, orang punya uang banyak, badan sehat, tapi keadaan tidak mendukung karena adanya corona. Bahkan sekarang ada Omikron, sehingga ibadah haji tidak bisa dilaksanakan karena terhambat oleh pandemi. Nah, di sini bagi kita sekalian yang melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, walaupun tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena tadi faktor keuangan, faktor kesehatan, dan faktor keadaan, Allah sediakan dengan melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, Allah berikan pahala, Allah berikan bonus seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dan meninggalkan yang lainnya, dan itu dikatakan oleh Allah sebagai suatu hal yang lebih baik. Tiada lain, Allah akan berikan pahala seperti orang yang berkurban. Orang yang melaksanakan sholat Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti orang yang berkurban. Di antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya andai kata kita mandi saat mau melaksanakan sholat Jum'ah, mandi pakai pakaian yang bersih, kemudian bersegera berangkat menuju sholat Jum'ah pada kesempatan yang pertama, maka di situ Allah Subhanahu wa taala berikan pahala laksana orang berkurban unta. Berangkatnya pada kesempatan yang kedua, maka Allah berikan pahala laksana pahala berkurban sapi. Andai kata datangnya pada kesempatan ketiga melaksanakan sholat Jum'ah, maka Allah berikan pahala laksana berkurban kambing. Lalu kalau seandainya datang pada kesempatan keempat, Allah berikan pahala laksana menghadiahkan ayam jantan. Lalu kalau datang pada kesempatan yang kelima, maka Allah berikan pahala laksana bersedekah dengan 1 biji telur. Lalu kalau seandainya sang khotib sudah datang masuk ke ruangan masjid, maka di situ kolam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun berhenti mencatat, buku catatan ditutup, buku catatan amal ditutup. Kemudian para malaikat bergegas mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh para khotib. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah diantaranya sebagian dari fadilah sholat Jum'ah yang sebenarnya masih banyak, tapi Bapak sampaikan 2 saja fadilah daripada sholat Jum'ah. Maka sungguh sangat luar biasa fadilah daripada sholat Jum'ah. Andai kata membiarkan begitu saja, sangat sayang sekali. Sebab ternyata saat kita melaksanakan sholat Jum'ah, Allah kasih bonus pahala sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Saat kita melaksanakan ibadah Jum'ah, maka Allah pun memberikan pahala laksana orang yang melaksanakan kurban. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.